Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yang mana tidaklah mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut karena saking banyaknya. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia, bahwa insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita akan mencoba memetik hikmah dari kisah ringkas, kisahnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau berjumpa awal kali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mengenal terlebih dahulu nama-nama atau istri-istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten pinten Pak Bu istrinya Nabi Muhammad? Ada 11 atau 4? 9? Masya Allah. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11. Akan tapi yang lebih mendekati kebenaran itu ada 11. Nah, siapa saja itu Ustadz? Yang pertama, istri pertamanya Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah binti Khuwailid. Sinten? Khadijah binti Khuwailid. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Ini yang pertama. Kemudian siapa lagi Ustadz? Yang kedua adalah Aisyah binti Abu Bakar. Yang ketiga Hafsah binti Umar. Khadijah, Aisyah, Hafsah. Yang keempat Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Sinten? Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Yang kelima Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Terus keberapa Bu? Pak? Keenam. Yang keenam Saudah binti Zam'ah. Nah, 6 ini berasal dari Quraisy.
Keenam istri Nabi Muhammad SAW ini berasal dari Quraisy, kabilah Quraisy. Nah, kemudian dari kalangan Arab yang ketujuh, Zainab binti Khuzaimah. Ini dari bangsa Arab. Kalau Quraisy itu yang agak tinggi, ya. Kalau di kita ya mungkin sukunya agak tinggi, lebih tinggi. Kalau kalangan Arab itu di bawahnya. Siapa yang pertama? Zainab binti Khuzaimah. Ini yang ketujuh atau yang pertama dari kalangan Arab. Kemudian siapa lagi? Zainab binti Jahash. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Kemudian yang keberapa? 9. Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris. Yang ke-10 siapa? Juwairiyah. Sinten? Juwairiyah binti Al-Haris. Ini ke-10. Nah, yang ke-11 ini dari Bani Israel. Ya. Yang cantik setelah Aisyah, yang paling cantik setelah Aisyah. Siapa? Sofiyah. Ya. Sofiyah binti Huyai. Ya. Inilah ke-11 nama-nama dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten mawon Pak Bu? Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Hafsah, yang keempat Ummu Habibah Ramlah, yang kelima Ummu Salamah binti Umayyah, yang keenam sinten? Saudah, yang ketujuh Zainab, yang kedelapan ya cuma bedanya apa? Binti itu ya. Yang pertama binti Khuzaimah, yang kedua binti Jahash. Yang kesembilan Maimunah binti Al-Haris. Yang ke-10 sinten? Juwairiyah. Dan yang terakhir sinten? Sofiyah. Ya, dan ini dari Bani Israel. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka semua ini memiliki keutamaan masing-masing. Dan mereka ini semuanya jemaah sekalian adalah ibunda kita. Ibundanya kaum mukminin dan kaum muslimin pada umumnya. Ya. Jadi istri-istrinya Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Yang mana kita ini adalah kaum mukminin, kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Surat apa Pak Bu? Al-Ahzab ayat ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan bahwasanya ibunda kaum mukminin adalah istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya ketika ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mentaatinya dan mendahulukannya daripada kepentingan kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nah ini. Dan istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum adalah ibu-ibunya mereka, kaum mukminin. Maka aneh jika ada orang yang ngakunya Islam, yang ngakunya bagian dari kaum mukminin, tapi mencela istri-istri Nabi, mengatakan istri-istri Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Apa ada Ustaz? Ada.
Mereka adalah orang-orang munafik yang pakai jubah keislaman, ngakunya muslim, tapi nopo Pak Bu, mencela Aisyah, mencela Khadijah, mencela Hafsah, bahkan sampai mengatakan istri-istri Nabi itu berada di neraka. Na'udzubillah. Panjenengan nate mireng kelompok yang mengatakan seperti itu? Kalau belum ya alhamdulillah. Kalau misalnya nanti dengar, berarti nggak usah diikuti kelompok itu. Ada Pak Bu, ngakunya Islam tapi sukanya mencela istri-istri Nabi, bahkan sahabat Nabi pun juga dicela, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka mengatakan Abu Bakar, Utsman itu di neraka, padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabatnya yang lainnya itu masuk ke dalam surga. Jadi ini sedikit tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita masuk ke kisah, ya. Kisah pertemuan Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat terhormat di kalangan Quraisy. Beliau ini lahir dari garis keturunan yang mulia, yang jelas, yang tahu silsilah nasabnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Khadijah ini jelas ayahnya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa. Kalau nasab kita seperti itu salah satu contoh nasab yang mulia, yang bagus. Karena sebagian saudara kita mungkin ada ngerti ibunya tapi orang ngerti bapaknya mbus apa. Kakinya mbus apa, ya. Ya panjenengan ngertos nggih maksudnya. Ya. Itu enggak mulia nasabnya, udah tercoreng. Ya. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini nasabnya jelas, garis keturunannya itu jelas. Enggak gambiang ya, enggak semu, tapi jelas. Dan Khadijah radhiyallahu anha ini adalah seorang pedagang yang cerdas. Khadijah apa? Seorang pedagang yang cerdas, seorang wanita yang profesinya apa? Menjadi pedagang. Berarti panjenengan ibu-ibu yang profesinya jadi pedagang jangan malu. Istrinya Nabi ini loh, Masya Allah. Jadi pedagang yang cerdas dan sukses. Ya. Nah, Khadijah ini senantiasa atau suka nyewa jasa para laki-laki untuk mengangkut barang dagangannya. Ya. Jadi ternyata dagangannya ini enggak cuma di internal jamaah sekalian. Jadi Khadijah jual beli itu enggak cuma di daerah Arab saja, tapi sampai ke luar negeri. Nanti ini dikisahkan. Ya. Berarti kan wanita sukses. Teng mriki wonten ibu-ibu dagang sayuran ngasih ekspor ning Malaysia wonten. Dodol kecap misalnya itu beras sembako sing pesen wong Amerika. Wong Malaysia minyak goreng ya. Lagi angel digolet. Sampai Papua mungkin ada yang pesen, ya paling kita Kedung-Menjangan, Bojong ya yang beli. Ini Khadijah sampai luar negeri, kan berarti cerdas. Ya. Nah kemudian ketika Khadijah radhiyallahu anha mendengar ada kabar bahwasanya ada seorang laki-laki yang amanah, jujur, akhlaknya baik, pinter, Khadijah langsung mencari siapa laki-laki itu. Biasanya kan kalau ada orang yang baik, orang yang pinter, akhlaknya baik, ya, memiliki akhlak mulia, dia kan menjadi buah bibir, ya omongan. Nah, Khadijah radhiyallahu anha ini mendengar ada seorang laki-laki yang seperti itu. Siapa?
Akhirnya Khadijah mencari dan ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad belum diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maka setelah Khadijah radhiyallahu anha tahu sosok Muhammad ini, Khadijah langsung memanfaatkan kesempatan emas ini. Dengan cara apa? Merekrut Nabi Muhammad untuk menjadi salah satu pegawainya. Direkrut, diajak untuk kerjasama. Ya. Kenapa Khadijah memilih Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang baik. Nah, ketika itu Khadijah radhiyallahu anha ingin mengirim pesanan, ya, ingin mengirim pesanan dagangannya kemana? Ke Syam. Syam itu mana Pak Bu? Syam itu daerah Palestina, Suriah, Kazakhstan, terus apa lagi? Pakistan. Ya. Bayangkan dari Arab ngirim ke Palestina, ya lumayan adoh. Ya. Nah, Khadijah ini nyewa jasanya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pengiriman itu, yang pergi itu bukan Khadijah, tapi Khadijah punya anak buah lagi yang namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Maisarah ini menemani Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam. Dan Khadijah pesan kepada Maisarah untuk memata-matai dalam tanda kutip, untuk melihat bagaimana sih wataknya Muhammad ini. Ya, akhirnya Maisarah menjalankan misinya. Nah, ketika dalam perjalanan Maisarah ya ngajak ngobrol, ya berbincang-bincang. Dan ketika itu Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda-tanda kenabian itu udah mulai nampak. Diceritakan dalam kisah lain, ketika Nabi Muhammad jalan, pohon-pohon itu pada apa? Pada nunduk. Maisarah sebagai orang biasa ya kaget. Ya. Panjenengan kalau misalnya lagi jalan sama orang, tahu-tahu ada pohon kok tahu-tahu nunduk ini. Panjenengan kaget apa melayu Pak Bu? Melayu ya, setan. Ini Maisarah mungkin deg-degan cepet ya. Kok pohon-pohon pada apa? Nunduk, batu-batu bertasbih. Ini tanda-tanda kenabian. Selain itu, Maisarah juga menyaksikan budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hingga pada akhirnya, singkat cerita, Khadijah pun mendapatkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini orang yang sangat baik, jujur dan cerdas. Peningkatan dagang Khadijah itu meningkat drastis, barang-barangnya laku kuat, laku laris ya. Maka Khadijah pun memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menawarkan diri itu siapa? Khadijah. Padahal saat itu Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW itu usianya 25 tahun. Berarti jaraknya pinten? 15 tahun. Masya Allah. Dan mereka ini menikah atas dasar apa? Akhlak yang baik. Waktu itu belum diutus Nabi Muhammad. Akhlak yang baik. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, pernikahan antara Nabi dengan Khadijah itu dilangsungkan oleh pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Sa'ad. Ya. Dan Khadijah ini, Masya Allah, adalah seorang janda, Pak. Nabi SAW mau sama Khadijah karena memang Khadijah itu suci, nasabnya jelas dan akhlaknya baik. Maka Nabi Muhammad SAW menerima Khadijah radhiyallahu anha. Inilah kisah ringkas tentang Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sekarang kita masuk ke hikmah atau pelajaran berharga yang bisa dipetik. Apa saja itu?
Yang pertama, cerdas dalam mengambil peluang bisnis atau cerdas mengambil peluang dalam bisnis. Ya. Jadi panjenengan kalau sibuk ya dalam perdagangan, dalam bisnis itu panjenengan harus apa? Pinter-pinter nyari peluang ya supaya meningkatkan apa? Ya dagangan panjenengan. Nah, pelajaran yang pertama ini bisa kita ambil dari kisahnya Khadijah yang mendengar bahwa ada seorang pemuda yang jujur, amanah dan memiliki budi pekerti, memiliki akhlak mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha dengan segera langsung mengambil peluang ini. Ada seorang pemuda yang baik, ada seorang pemuda yang jujur, amanah katanya, dan akhlaknya baik, mulia. Kesempatan ini diambil, direkrut untuk ikut bekerja sama. Dan beginilah seharusnya kaum muslimin ketika kita punya usaha, ketika kita berdagang misalnya, atau punya bisnis, sebisa mungkin cari partner yang pertama soleh, yang kedua pinter, yang ketiga jujur, yang keempat amanah, yang kelima memiliki akhlak yang baik. Insya Allah sukses 100% Pak. Pertama apa? Soleh. Ya sholat 5 waktu ya jangan ditinggalkan ya. Sebisa mungkin jangan sampai pegawai kita kok nggak sholat ya. Jangan. Apalagi rajin ngaji udah rekrut ya. Soleh. Yang kedua apa? Pintar ya. Ya pintar ya kalau dalam dagangan ya matematikanya ya 85 ke atas lah. Aja ngasih penjumlahan bingung. Ya malah oleh rugi. Kan udah ada kalkulator Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Pakai kalkulator. Yang kedua apa? Cerdas. Yang ketiga apa? Jujur ya. Dapat untung segini, setorkan ya segini. Ya. Jangan distorkan lebih sedikit. Yang berapa? Keempat, apa? Amanah. Ketika kita minta tolong ke pegawai kita, mau menjalankan, tidak protes, tidak banyak alasan, amanah, kemudian mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Ini yang keempat. Dan yang kelima apa? Akhlak yang baik. Ini sangat penting Pak Bu. Panjenengan mungkin ada salah satu dari panjenengan yang merasakan punya pegawai orang duwe akhlak. Pecoco pecucuming majikane. Ya panjenengan mau mecat melasi, orang dipecat gawe apa? Istighfar terus. Kurang nyaman. Dan akhlak mulia ini dalam segala hal, Pak Bu. Sangat penting. Gak hanya bagi pegawai, bagi majikan juga. Kalau seseorang memiliki akhlak yang mulia, itu rekrut, ajak dia untuk kerjasama dengan kita. Insya Allah panjenengan merasa nyaman, panjenengan juga akan meraih kesuksesan. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jujur, amanah, tidak dusta, ini adalah ciri dari seorang muslim. Adapun sebaliknya, orang yang sukanya dusta, ngelomboni, ora amanah, tidak menjalankan perintah, kemudian kalau misalnya dia berjanji, dia mengingkari, ini adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda, min alamatin nifaqi salasah. Di antara ciri tanda seorang atau seseorang terjangkiti penyakit munafik itu ada 3 cirinya. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong senangnya dusta. Ya.
Kalau ngomong sukanya dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau udah janji seringnya ngingkari. Ujare ketemuan jam 8. Ya. Aduh Rosida, kenapa Rosida? Aduh bro ya. Padahal bebah. Mau ketemuan tapi nggak jadi karena males nembe tangi turu jebule. Diingkari, besoknya kayak gitu ingkari lagi. Utang jere tanggal semeneh nyarutang. Wis ngasih setahun orang nyarutang. Ngasih sing utangi isin boleh nagih. Naudzubillah. Idza wa'ada akhlafa. Jika janji dia ngingkari senengnya. Wa idza tumina khana. Jika diberikan amanah dia berkhianat. Ini adalah tanda munafik yang ada dalam diri seorang hamba. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini yang pertama, cerdas dalam mengambil peluang ya ketika berbisnis. Yang kedua, apa Pak Bu? Kita bisa mengetahui watak asli seseorang yaitu dengan cara mengajaknya safar. Safar niku napa? Pergi jauh ya. Dan bermuamalah. Ini salah satu caranya. Cara-caranya itu banyak. Ya. Cuma kalau kita mau ngambil dari kisah tadi, di antara cara supaya kita bisa melihat watak asli seseorang itu dengan cara bersafar, pergi jauh atau sering bermuamalah dengan dia. Apa iya Ustadz? Iya. Dan ini kita ambil dari kisahnya Maisarah yang menemani Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Syam. Itu kan jauh. Nah, yang namanya safar jamaah sekalian, yang namanya perjalanan jauh, itu kadang ada hal-hal yang tidak terduga terjadi menimpa kita. Itu beda ya, lain cerita. Tapi kalau kita kadang ngajak teman, ngerti-ngerti wis lagi nang sepur, aduh, dompetnya kira-kira temennya panjenengan ini mau nelaktir panjenengan buatan. Itu udah mulai kelihatan itu nanti. Pas lagi arep sarapan, sangut telekem sama apa? Makanan ya, nasi lauk. Qadarullah kesenggol tumplek. Rencangnya panjenengan apa? Bawa makanan. Kira-kira mau berbagi apa enggak? Itu kelihatan Pak Bu. Di dalam safar akan kelihatan. Ya. Minumannya tumpah misalnya, atau barangnya ada yang ketinggalan. Belum lagi ketika sampai tempat tujuan. Misalnya ada yang nyampe mampir di hotel misalnya, istirahat, rebutan tempat. Nah, kelihatan wataknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam muamalah. Ketika ngobrol, sering ngobrol. Kalau kita pertama kenal kan kadang jaim ya. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana Mas ya? Pertama kayak gitu, sopan santun. Wis kenal 2 tahun, 3 tahun. Woi bro, bisa apa? Wis biasa. Udah cemplang-cemplongnya udah ketahuan nih. Dalam berbicara, bermuamalah. Dalam bisnis jual beli. Ya, itu juga masuk ke bab muamalah. Senengnya utang orang, utang maning Ustaz. Ya sing contoh yang gampang lah ya. Dalam bermuamalah sering utang apa orang? Alhamdulillah sering Ustaz, dan alhamdulillah nyarutang tepat waktu. Yang masalah itu sering utang, pas ditagih ngilang. Sampai kadang kita kalau mau nagih itu malu. Ya. Nah ini udah kelihatan wataknya, berarti ngingkar janji. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu ada seseorang datang kepada Umar, kemudian mentazkiyah. Mentazkiyah itu maksudnya merekomendasikan bahwa si fulan ini orangnya baik. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada si laki-laki ini, si sahabat ini, ya,
Hal safarta ma'ahu? Apakah kamu pernah safar dengan dia sampai kamu bilang si fulan ini orangnya baik? Hal amaltahu? Apakah kamu juga pernah bermuamalah dengan si fulan ini? Dengan dia ini orang yang katanya kamu bilang baik? Kemudian Umar mengatakan, in qala na'am qabila dzalik. Jika laki-laki itu berkata, iya, aku pernah bersafar dengannya, aku pernah bermuamalah bahkan sering dengannya, dan ternyata dia itu orang yang baik, qabila dzalik, maka Umar menerima tazkiyah dari orang tersebut. Wa in qala la, jika orang itu mengatakan saya belum pernah safar dengan dia, saya belum pernah bermuamalah dengan dia, faqala, maka Umar akan mengatakan la ilma laka bihi, engkau sejatinya tidak mengetahui watak asli orang tersebut. Ini kata siapa? Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini yang kedua, mengetahui watak asli seseorang di antara caranya yaitu dengan mengajak dia safar atau bermuamalah. Jajal panjenengan ajak sahabat panjenengan safar kemana? Kalau safar berarti kemana kira-kira Pak Bu? Purbalingga, Purwokerto, safar mboten? Sat, anak sering ngajak teman saya safar kemana? Alun-alun. Ya udah safar gue dolan. Safar itu kemana? Ke Lombok misalnya, Sumatera, Jakarta lah minimal. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu jarak sekitar 84 km, kurang lebih segitu. Itu udah dinamakan safar. 84 km sini ke mana Pak Bu? Kira-kira Tegal nonton? Brebes. Ya diperkirakan sendiri. 84 km itu sudah memasuki safar, sudah dikatakan safar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, dibolehkannya apa ini Ki? Menawarkan diri dari pihak wanita. Ini kita ambil kisahnya dari Khadijah yang menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin hal ini masih terasa asing bagi sebagian besar kaum muslimin, lebih khusus di mana? Di Indonesia, di desa kita. Ya, jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah ditemukan ya, seorang wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang baik atau orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya ada ya, misalnya sama temannya, anaknya panjenengan karena anakku bayar Pak. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini bukanlah aib, dibolehkan dalam Islam. Ya. Buktinya Khadijah, dan ada beberapa kisah yang menyebutkan hal tersebut. Jadi pernah suatu hari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu, ada seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ini Nabi Muhammad sudah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Pernah suatu hari ada siapa? Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, jitu li ahaba laka nafsi. Kuduk-kuduk datang, kemudian bilang apa? Wahai Rasulullah, aku datang ke sini untuk menawarkan diriku. Untuk apa? Dinikahi. Ya. Kemudian kata Sahal ini, fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ada an-nadhara ilaiha wa sawwabahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari bawah, dari atas sampai ke bawah. Melihat seperti ini. Ya. Siapa sebenarnya wanita ini? Nah, setelah melihat summa taqta'a ra'sahu. Setelah itu melihat sekali, Rasulullah langsung menundukkan pandangannya.
terdiam, nggak langsung jawab Rasulullah, nggak sembarangan. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah SAW belum memberikan keputusan penawaran dia diterima atau enggak, maka wanita ini menunggu dengan duduk. Ya, akhirnya wanita ini duduk. Dalam waktu itu, ketika Rasulullah SAW diam, faqama rajulun min ashabihi. Tiba-tiba ada sahabatnya Rasulullah berdiri. Ya. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in lam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Sahabatnya ini berdiri lalu bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau misalnya panjenengan ini tidak suka dengan wanita tersebut, tidak ada hasrat dengan wanita tersebut, nikahkan saya dengan wanita itu, wahai Rasulullah. Ya, yang nyerobot sahabatnya. Padahal yang perempuan nawarkan kepada Nabi Muhammad. Terus Rasulullah SAW berkata pada sahabatnya ini, hal indaka min syai'? Apakah kamu punya sesuatu untuk mahar? Gitu. Ternyata apa? Faqala la wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'an. Enggak wahai Rasulullah, saya tidak memiliki apapun. Ya, orang miskin tapi kendel ya, wani nikah. Ya. Ini hadisnya panjang Pak Bu. Pada akhirnya nanti wanita tersebut nikah sama laki-laki ini dengan mahar disebutkan hafalan Qur'annya. Adapun hukumnya ini masih perselisihan di antara ulama. Ya, apakah ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kita ambil poinnya, yaitu diperbolehkan wanita menawarkan diri kepada laki-laki. Dengan catatan laki-laki itu jangan sembarangan. Jangan sampai panjenengan, putrine panjenengan atau panjenengan yang belum nikah asal dalam menawarkan, nanti malah tahu-tahu hanya untuk mainan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Nah, kemudian jemaah sekalian, inilah yang harus diperhatikan oleh para orang tua, ya, dan juga para wanita yang misalnya ingin menikah. Jika ada laki-laki yang baik, yang soleh, maka dipersilahkan, nggak apa-apa. Bismillah. Ya. Ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menawarkan putrinya Hafsah. Pertama menawarkan kepada Utsman, Utsman nggak mau. Kepada Abu Bakar, Abu Bakar hanya diam. Akhirnya Umar, ini kan bapaknya, ikut andil. Akhirnya menawarkan kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Hafsah jadi istrinya Rasulullah. Paling mulia, manusia paling mulia. Kemudian poin yang keempat, pentingnya mencari pasangan yang soleh atau solehah. Ya. Pelajaran yang keempat ini bisa kita ambil dari selektifnya Khadijah radhiyallahu anha dalam memilih pasangan. Ya, kalau kita baca kisah lengkapnya itu jamaah sekalian, Khadijah ini bukan janda yang nggak laku. Janda yang banyak ngejar, banyak laki-laki yang ngejar dia. Diceritakan ada sekitar 2 atau 3 orang yang melamar Khadijah, tapi Khadijah menolaknya. Karena apa? Khadijah sangat selektif dalam memilih. Tidak asal-asalan langsung bras. Ya. Ada banyak, bahkan disebutkan ini, ada banyak para tokoh Quraisy, ya, ningrat, yang melamar Khadijah, namun beliau menolaknya. Hingga pada akhirnya beliau mendengar ada seorang laki-laki yang baik, jujur, amanah, dan memiliki akhlak mulia. Sehingga pada akhirnya beliau tertarik dengan laki-laki tersebut, yaitu Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga sangat selektif dalam memilih istri.
beliau bisa milih Khadijah radhiyallahu anha? Karena Nabi Muhammad SAW sudah tahu Khadijah ini adalah wanita yang suci, yang nasabnya jelas, garis keturunannya itu nyambung sama kakek buyutnya, yang terpandang. Tokoh Khadijah itu termasuk tokoh, Pak Bu, ya. Dan wanita yang tidak neko-neko. Akhirnya Rasulullah SAW pun memilihnya menjadi istri. Dan dalam sebuah hadis, kita dianjurkan untuk, ya, terutama bagi para laki-laki, untuk selektif, untuk memilih seorang wanita atau calon pasangan hidup itu sebisa mungkin cari yang agamanya bagus, ya, sebisa mungkin cari yang agamanya bagus. Nah, kalau kita cari cantiknya agamanya sedang, boleh nggak Ustaz? Boleh. Cuma alangkah baiknya apa? Yang agamanya, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pinten? Sekawan. Yang pertama apa? Lima liha. Karena hartanya. Ya, ini cuma anjuran. Wali hasabiha. Yang kedua, karena nasabnya. Kemudian yang ketiga apa? Wali jamaliha. Yang ketiga karena cantiknya. Boleh panjenengan yang bujang mau menikah dengan wanita dilihat dari hartanya, nggak apa-apa. Boleh, bukan harus ya, boleh, nggak wajib, boleh. Melihat nasabnya, oh ini wanita ini garis keturunannya jelas, ya. Nasabnya wadih, jelas, boleh. Atau karena cantiknya, li jamaliha, boleh, nggak apa-apa, dan itu fitrah. Ya. Laki-laki senang dengan wanita cantik, ya nggak apa-apa. Walidiniha, kemudian yang keempat kata Rasulullah, dan karena agamanya. Kemudian beliau bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Kalau bisa, sebisa mungkin carilah wanita yang agamanya baik, karena agamanya, bukan karena harta, nasab, terus kecantikannya, tapi agamanya. Ya. Kenapa jika seperti itu? Taribat yada, kamu pasti akan beruntung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Harta bisa dicari bareng-bareng, pas-pasan, hidup bareng itu malah lebih dari nol, bareng-bareng itu lebih berkesan. Ya. Nasab bisa diperbaiki. Anak keturunan kita dididik dengan benar supaya nasabnya itu nyambung, nggak ada yang pedot. Jamaliha, bisa tuku skincare, bisa beli apa? Muka cuci muka, apa namanya ya, skincare lagi. Apa dipoles, kan sekarang udah modern. Ya. Adapun agama ini agak berat. Ya. Kalau cari wanita yang atau pasangan hidup baik wanita atau laki-laki, agamanya apa? Kurang ya, sangat berat. Walah kadang saling padu, ya. Walah tarung terus kok. Nauzubillah. Satunya rajin sholat, satunya nggak rajin sholat. Ya, satunya dinasehati, satunya ngelawan, itu kan bencana. Ya. Terus nek wis kadung priwe Ustaz? Qadarullah bojone aku, qadarullah istrina aku, suamina aku mandan angel Ustaz, ya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan suami atau istri kita. Nah, kemudian ini ada nasihat yang sangat bagus dari salah seorang ulama terdahulu bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau ini meninggal di tahun 198 Hijriah. Jadi waktu itu Sufyan bin Uyainah ini didatangi oleh jamaahnya. Kemudian dia berkata,
keluh kesah. Ya. Jamaahnya ini curhat ke Sufyan. Wahai Sufyan, saya ini sudah nikah beberapa tahun, kok nggak merasa nyaman dengan pasangan saya ya? Sukanya tarung, tukaran, kecucuan. Rumah tangga kami seakan-akan hampir hancur. Itu kenapa ya Sufyan? Curhat. Maka kata Sufyan bin Uyainah, man zahaba ilal izzi ubtuliya bidzulli. Atau sebelum ini dia berkata, apakah kamu menikah karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, kehormatannya? Maka kata jamaah ini, dia mengatakan, iya hai Sufyan, aku nikah karena kedudukan dia, karena hartanya dia. Maka setelah mendengar jawaban dari jamaahnya itu, Sufyan bin Uyainah mengatakan, man zahaba ilal izzi ubtuliya bidzulli. Barang siapa yang menikah karena menginginkan kedudukan, karena menginginkan kemuliaan, bukan karena Allah, ubtuliya bidzul, maka dia akan hina. Dia akan dihinakan oleh Allah. Wa man zahaba ilal mali ubtuliya bil faqri. Barang siapa yang menikah tujuannya supaya memperkaya dirinya, nggak tawakal kepada Allah. Aku nikahi kae karena anak sultan, wong tuane wis tua-tua, tinggal nunggu warisane, naudzubillah. Maka kata Sufyan, ubtuliya bil faqr, cepat lambat dia pasti akan miskin. Ya kalau nggak miskin mungkin hartanya banyak, nggak bermanfaat, nggak berkah. Kemudian kata beliau, wa man zahaba ila dini yajma'ullahu lahul izza wal mala ma'ad dini. Barang siapa yang menikah karena agamanya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dirinya, mengumpulkan baginya harta beserta kedudukannya dengan agama yang dia pilih. Jadi kalau misalnya kita milih pasangan hidup kita karena agama, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan apa? Harta dan kedudukan itu untuk kita. Jadi meskipun kita nggak nyari, Allah akan datangkan. Ya. Harta kita itu yang kita pakai hari ini, detik ini. Adapun yang telah berlalu itu sudah hilang. Adapun yang akan datang bisa jadi harta tersebut milik warisan kita. Jadi harta yang sejatinya kita miliki itu sekarang ini, Pak. Yang nanti atau yang masih disimpan itu besar kemungkinan punya warisan kita. Jadi jangan jadikan harta itu sebagai tujuan utama. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, hikmah yang kelima. Bantahan bagi para pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantahan bagi orang-orang yang membenci Nabi, yang merendahkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan katanya Nabi Muhammad itu suka gonta-ganti pasangan, ya, tergila-gila dengan seks, naudzubillah min dzalik. Kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Dan Khadijah ini adalah seorang wanita janda. Menikah dalam kurun waktu 25 tahun. Dan selama itu Nabi Muhammad SAW tidak berpoligami. Kok masih ada yang memfitnah? Tidak ada istri Nabi Muhammad SAW yang gadis kecuali hanya Aisyah. Lainnya janda. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap mendapatkan cacian dari mereka yang membenci. Sebenarnya ingin merusak Islam, cuma nyerangnya ke Nabi Muhammad SAW. Ya tadi katanya suka dengan seks, terlalu tergila-gila,
terus katanya gonta-ganti pasangan, ya, dan yang semisalnya tuduhan-tuduhan keji. Ya. Lihatlah perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjalanan rumah tangga beliau bersama Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu setia dalam tanda kutip, ya. Jadi bukan berarti ketika poligami nggak setia, ya setia. Ya. Cuma ini ketika sama Khadijah, beliau menemani Khadijah terus sampai Khadijah meninggal. Bahkan ketika Khadijah meninggal, istri yang paling dicemburui oleh Aisyah itu siapa? Khadijah. Padahal Khadijah sudah tidak ada orangnya. Karena Nabi Muhammad SAW saking sayangnya, sering menyebut-nyebut namanya. Ya. Aisyah sampai mengatakan tidak ada wanita atau istri-istri Nabi yang paling aku cemburui kecuali Khadijah. Ya. Padahal orangnya sudah tidak ada. Rasulullah sangat sayang kepada Khadijah. Ya. Walaupun setelah itu beliau menikah lagi, tapi ini bukan berarti beliau sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang membenci, ya. Jadi ini poin yang kelima, bantahan bagi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa Pak Bu? Ada 5, nggih. Sebenarnya mungkin ada hikmah-hikmah lain, ada pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik, tapi karena waktu yang terbatas dan ilmu